Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di Lisvika Channel. Di video ini kakak akan menyajikan pembahasan terkait FR Gambaran Umum PBM UTBK 2020, yaitu tentang menentukan kalimat yang mempunyai pola yang sama. Jadi soal ini selalu keluar dari hari pertama sampai hari ke-12 pelaksanaan UTBK 2020. Ini berdasarkan FR yang kami dapatkan dari peserta yang sudah menyelesaikan ujian UTBK 2020. Jadi bagi adik-adik yang belum ujian, tonton video ini sampai habis, jangan di skip, mana tahu nanti ada soal yang persis sama keluar. Dan untuk adik-adik yang sudah ujian UTBK 2020 dan mungkin lagi mempersiapkan diri juga untuk mengikuti ujian mandiri dan ujian kedinasan, kalau untuk ujian mandiri mungkin saja nanti soal-soal sejenis ini juga akan keluar di ujian mandiri. Dan untuk yang kedinasan, nanti sore kami juga akan mengupload pembahasan soal-soal terkait untuk masuk ke dinasan tersebut. Jadi selalu ikuti channel kita, dan kembali lagi kakak ingatkan bagi adik-adik yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik semua tidak ketinggalan updatean dari kita. Oke, kembali lagi ke soal. Karena di sini kita diminta untuk menentukan kalimat mana yang memiliki pola yang sama, jadi adik-adik semua harus mengingat kembali ada istilah di dalam kalimat itu, ada subjek, kemudian ada predikat, ada objek, ada keterangan, dan ada pelengkap. Jadi adik-adik semua harus kembali mengingat apa inti dari masing-masing hal tersebut. Sekarang supaya adik-adik semua kembali mengingat, kakak jabarkan dulu terkait subjek, di mana subjek itu kan pelaku yang melakukan perbuatan atau kegiatan atau tindakan atau aktivitas tertentu. Jadi subjek ini biasanya berupa kata benda seperti nama orang, binatang, tumbuhan, dan benda. Dan untuk mengenali subjek itu adik-adik bisa lihat dari ciri-cirinya, di mana subjek itu memiliki ciri-ciri yang pertama, bisa menjadi inti atau pokok pikiran, kemudian berjenis kata benda atau yang dibendakan, kemudian menjadi jawaban pertanyaan dari kata tanya siapa dan apa. Jadi nanti kalau misalnya bisa menjawab pertanyaan siapa dan apa, berarti itu bisa kita kelompokkan dia sebagai subjek dari kalimat yang tersedia. Itu ya kalau untuk subjek. Kalau untuk predikat itu adalah tindakan atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek. Ciri-ciri predikat itu bertugas menjelaskan subjek, kemudian bisa berjenis kata benda, kata kerja, kata bilangan, dan kata depan. Dan predikat itu bisa menjawab pertanyaan mengapa, bagaimana, dan kenapa. Itu dia cara membedakan subjek dan predikat. Selanjutnya kita lihat objek. Objek itu merupakan sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Jadi ciri-ciri objek itu yang pertama, kategori katanya nomina atau kata benda, kemudian berada langsung di belakang verba transitif. Terus dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif dan diganti dengan kata gantinya. Itu ciri-ciri dari objek. Selanjutnya keterangan. Kalau keterangan itu menjelaskan bagaimana, di mana, atau kapan peristiwa yang dinyatakan dalam kalimat tersebut terjadi. Kemudian unsur keterangan tidak dibatasi terkait tata letaknya. Dan macam-macam keterangan itu ada keterangan tempat, jadi bisa nanti di rumah, di sekolah, di pasar, dan lain-lain. Terus ada lagi keterangan cara, misalnya dengan cepat, dengan serius, dengan semangat gitu ya. Kemudian ada keterangan tujuan, misalnya tujuannya supaya lulus ujian UTBK, terus tujuannya untuk bertemu ibunya, dan lain-lain. Kemudian ada keterangan
alat, misalnya menggunakan pisau, menggunakan pensil. Terus keterangan waktu misalnya terjadi pada hari Minggu, berarti pada hari Minggu itu dia merupakan keterangan waktu. Atau terjadi jam 9 malam, itu jam 9 malam juga merupakan keterangan waktu. Terus keterangan penyerta, biasanya contohnya bersama ayah atau bersama ibu ditemani kakaknya, berarti itu merupakan contoh dari keterangan penyerta. Terus pelengkap ini biasanya sering juga disebut dengan komplement. Pelengkap fungsinya seperti objek, tetapi tidak bisa diubah menjadi subjek pada kalimat pasif. Jadi ciri-ciri dari pelengkap itu, selain kata benda, pelengkap dapat diisi oleh verba dan adjektif. Kemudian berada di belakang predikat dan didahului oleh preposisi atau kata depan di, ke, dari, pada, untuk, guna, hingga, hampir, demi, dan atas. Kemudian ciri-ciri pelengkap lagi, tidak dapat dijadikan bentuk pasif, tidak dapat menjadi subjek, dan tidak dapat diganti dengan katanya. Jadi ini kebalikan dari objek ya. Nah sekarang kita lihat soal nomor 1 ya. Soal nomor 1 katanya pola kalimat sekolah kami selalu mendapat predikat sekolah bersih. Terdapat juga dalam kalimat yang mana dari option yang tersedia. Nah sebelum kita lihat optionnya, kita lihat dulu kalimat yang ada di soal. Katanya kan sekolah kami selalu mendapatkan predikat sekolah bersih. Berarti sekolah kami itu merupakan subjek, selalu mendapatkan merupakan predikat sekolah bersih itu merupakan objek atau sesuatu yang dikenai oleh subjek. Berarti kita harus mencari mana kalimat yang ada di option yang juga mengandung SPO tersebut. Nah, biar gampang, adik-adik cukup melihat kalimat pertama aja. Jadi kalau misalnya di kalimat pertama itu sudah tidak mengandung subjek, berarti bisa kita eliminasi langsung. Kalau untuk option A katanya salah satu sekolah negeri di kota kami, ini jelas subjek ya. Berarti kalau untuk A ini subjek, salah satu sekolah negeri di kota kami ini subjek. Kemudian membentengi ini predikat. Kemudian siswa-siswinya dari pengaruh negatif. Jadi siswa-siswi itu merupakan objek. Jadi membentengi ini predikat dan siswa-siswi ini objek dari pengaruh negatif televisi dengan pendidikan moral. Berarti itu lagi kan keterangan. Berarti jawaban untuk nomor 1 ini jelas yang A. Tapi kalau mau dibuktikan lagi, kita lihat untuk option B. Option B, dalam majalah ini dimuat artikel-artikel yang bermutu ilmiah. Dalam majalah ini, berarti kan dalam majalah itu merupakan keterangan. Jadi ini enggak tepat dengan yang ada di dalam soal. Kalau yang C, dengan tugas sekompleks itu juga merupakan sebuah keterangan. Yang D, dalam dasawarsa ini, berarti kan ini jelas merupakan keterangan waktu, bukan D. Dalam mengkomunikasikan suatu lembaga kepada masyarakat, berarti kan ini juga merupakan keterangan. Oke ya, berarti untuk yang nomor 1 itu jawabannya A. Soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 katanya kalimat di atas mempunyai pola yang sama dengan kalimat berikut kecuali. Berarti kita mencari kalimat yang tidak sama dengan kalimat yang ada di soal. Kalau kita lihat soalnya, persatuan itu tidak hanya berarti bagi kehidupan nasional, tetapi juga memiliki arti besar bagi kehidupan manusia. Nah, kalau kita lihat kalimat di soal nomor 2 ini merupakan kalimat majemuk setara pertentangan. Jadi, dia mengandung kata tugas korelatif tidak dan tetapi. Artinya kalimat 1 dan kalimat 2 itu dia tetap saling mendukung. Nah, kalau kita lihat langsung option A. Tugas pemerintah bukan hanya mengendalikan jalannya pemerintahan, berarti kan ini tetapi juga membangun masyarakat dalam rangka menciptakan keadaan yang lebih baik. Berarti kan ini sama polanya dengan pola kalimat di soal. Oke ya, jadi ini ada kalimat 2 itu mendukung kalimat yang pertama. Kalau yang B, tugas seorang guru bukan hanya, ini jelas nih, ini sama dengan pola
kalimat yang ada di soal. Yang C, kesukaan dia bermabuk-mabukan sudah sampai pada tingkat yang kronis sehingga mengantarkannya ke liang lahat. Berarti kan ini juga merupakan kalimat majemuk pertentangan. C termasuk ya. Yang D, mencintai itu tidak hanya diwujudkan dengan kata-kata tetapi juga harus dibuktikan dengan keberanian untuk menikahinya. Nah, ini tidak sesuai dengan pola yang ada di dalam soal. Berarti yang kecualinya adalah pilihan D. Kalau yang E itu jelas, balon itu dipompa hingga menggelembung besar sekali tetapi kemudian meletus. Oke, itu untuk jawaban yang nomor 2. Lanjut nomor 3. Kalimat yang polanya sama dengan gedung bank bergaya arsitektur abad pertengahan itu dibangun pada masa penjajahan Belanda. Jadi kita lihat dulu ini mengandung apa saja. Kalau kita lihat dari kalimat ini, gedung bank bergaya arsitektur abad pertengahan itu berarti itu kan merupakan subjek. Dibangun berarti itu merupakan predikat. Pada masa penjajahan Belanda ini kan merupakan keterangan waktu. Berarti untuk kalimat soal nomor 3 ini dia polanya SPK. Kita cari option yang juga mengandung SPK. Kita lihat untuk option A. Option A, Candi Borobudur. Candi Borobudur ini merupakan subjek. Ini subjek ya, Candi Borobudur subjek. Dibangun itu merupakan predikat oleh dinasti Sailendra. Ini kan merupakan pelengkap dari kerajaan Mataram kuno. Ini merupakan keterangan. Jadi untuk option A ini dia nggak tepat karena ada pelengkap sebelum keterangan. Oke, kita lihat untuk option B. Gizi sangat berpengaruh pada tingkat kesehatan dan kecerdasan, baik pada anak-anak maupun pada orang dewasa. Gizi ini merupakan subjek, terus sangat berpengaruh itu merupakan predikat. Oke, sangat berpengaruh ini merupakan predikat. Selanjutnya pada tingkat kesehatan dan kecerdasan. Jadi ini merupakan keterangan. Nah, jadi pada tingkat kesehatan dan kecerdasan ini keterangan baik pada anak-anak maupun pada orang dewasa. Jadi di sini ada keterangannya 2 buah ya. Subjek, predikat, keterangan. Bisa jadi jawabannya B, tapi kita lihat dulu untuk option C. Pada masa penjajahan Belanda ini jelas nggak sesuai ya, karena pada masa penjajahan Belanda ini merupakan keterangan. Yang D, calon mahasiswa baru dikumpulkan di Balairung UGM. Calon mahasiswa baru itu merupakan subjek, dikumpulkan predikat, di Balairung UGM ini merupakan keterangan. Jadi antara B dan D tepatnya adalah yang D. Ini sama persis dengan pola yang ada di dalam soal saya. Jadi jawaban untuk yang nomor 3 itu adalah D. Lanjut nomor 4. Cahaya matahari berlomba menyusup lekukan kaku dinding-dinding beton kelam di jantung kota Berlin. Jadi pola kalimat yang sama dengan kalimat tersebut yang mana? Jadi kalau kita lihat di sini kalimat soalnya, cahaya matahari itu merupakan subjek, berlomba itu merupakan predikat, menyusup lekukan kaku dinding beton kelam itu kan pelengkap ya, di jantung kota Berlin itu merupakan keterangan tempat. Jadi untuk kalimat soal dia mengandung SP, pelengkap, dan keterangan. Kita lihat optionnya. Kalau option A, bangunan itu dikelilingi dinding sepanjang 100 meter yang berpahatkan nama kota dan desa tempat peristiwa itu berlangsung. Jadi bangunan itu merupakan subjek. Ini subjek kan, bangunan itu ini merupakan subjek. Terus dikelilingi ini merupakan predikat tentunya. Jadi dikelilingi ini predikat. Terus dinding sepanjang 100 meter. Ya, dinding sepanjang 100 meter yang berpahatkan nama kota. Jadi dinding sepanjang 100 meter ini merupakan pelengkap yang berpahatkan nama kota dan desa
tempat peristiwa itu berlangsung. Ini merupakan keterangan. Jadi ini jelas karena polanya sudah sama persis dengan yang ada di soal. Untuk option B, C, D, E itu nggak perlu lagi adik-adik cek. Jadi untuk yang nomor 4 ini jawabannya tentu yang A. Lanjut nomor 5. Nomor 5 katanya, ini pertanyaannya masih sama ya. Kalimatnya, koran masuk desa merupakan langkah yang strategis guna meningkatkan kecerdasan masyarakat. Jadi kita pilah-pilah dulu kira-kira ada subjeknya atau tidak. Jadi kalau kita lihat dari kalimat ini, koran masuk desa itu jelas subjek, merupakan predikat, langkah yang strategis itu pelengkap, guna meningkatkan kecerdasan masyarakat itu jelas keterangan. Berarti tugas adik-adik cari kalimat yang ada di option juga mengandung SP, pelengkap, dan keterangan. Kalau kita lihat option A. Option A pemerintah. Pemerintah ini jelas subjek. Mengajukan ini predikat. Beberapa usul guna membangun desa-desa tertinggal. Beberapa usul ini merupakan objek bukan pelengkap. Jadi untuk option A ini salah. Karena sudah berbeda setelah SP dia objek bukan pelengkap. Lanjut option B. Option B pemerintah. Pemerintah ini subjek, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan ini predikat, kesejahteraan masyarakat itu objek. Berarti ini enggak sama kan? Ini sama dengan option A. Kita cari yang tepatnya. Kalau yang C, usaha pemerintah berupa pemberian subsidi kepada rakyat kecil harus didukung. Jadi usaha pemerintah berupa pemberian subsidi kepada rakyat kecil itu merupakan subjek, harus didukung itu merupakan predikat. Jadi untuk yang option C ini hanya mengandung subjek dan predikat saja. Jadi usaha pemerintah berupa pemberian subsidi kepada rakyat kecil merupakan subjek, harus didukung merupakan predikat. Lanjut yang D. Usaha itu adalah strategi yang tepat untuk membangun kesadaran rakyat. Jadi usaha itu, nah ini beda ya antara D dan C. Kalau di C, usaha pemerintah berupa pemberian subsidi kepada rakyat kecil itu kan merupakan satu kesatuan. Kalau option D, usaha itu merupakan subjek, terus adalah merupakan predikat, strategi yang tepat itu merupakan pelengkap untuk membangun kesadaran rakyat itu merupakan keterangan. Berarti untuk yang nomor 5 ini pola yang sama dengan pola yang ada dalam kalimat soal adalah pilihan option D. Ke soal selanjutnya ya, soalnya sama. Jadi kalimat mana yang punya pola sama dengan kalimat yang ada di soal? Kalimat yang ada di soal adalah tugas utama pemerintah adalah memperhatikan kepentingan masyarakat kelas bawah. Nah, adik-adik lihat dulu kira-kira kalimat soal ini dia mengandung apa saja. Nah, tugas utama pemerintah itu jelas subjek, adalah predikat, memperhatikan kepentingan masyarakat kelas bawah itu adalah sebuah pelengkap. Nah, kita harus melihat option mana yang juga mengandung SP pelengkap. Kita lihat untuk option A. Option A katanya tingginya angka inflasi. Ini jelas merupakan subjek. Tingginya angka inflasi itu subjek, akan berpengaruh itu merupakan predikat terhadap masyarakat kelas bawah itu merupakan keterangan. Berarti untuk A ini nggak tepat karena untuk option A ini dia mengandung SPK. Kita mau melihat kalimat yang mengandung SP pelengkap. Untuk option B, oligarki atau kekuasaan di tangan segelintir orang dan plutokrasi atau pemerintah oleh sekelompok orang kaya menjadi penumpang gelap sistem demokrasi. Nah, kalau kita lihat oligarki dan plutokrasi ini kan jelas subjek ya, ini subjek. Kemudian menjadi ini predikat, penumpang gelap sistem demokrasi ini merupakan pelengkap. Udah, berarti jawaban untuk yang nomor 7 ini adalah B. Kalau yang C gimana? Yang C tidak satupun partai politik di Indonesia.
itu merupakan subjek. Terbebas predikat dari sindrom oligarki dan plutokrasi, itu merupakan keterangan. Kalau yang D, sistem kepartaian yang sederhana, itu merupakan subjek. Dapat mengerem, itu predikat. Pertumbuhan oligarki dan plutokrasi, itu merupakan objek. Berarti untuk option D dia mengandung SPO. Kalau untuk option E, partai politik dapat menempatkan kadernya untuk mengisi jabatan publik sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya. Jadi partai politik ini merupakan subjek, dapat menempatkan, itu predikat, kadernya objek, untuk mengisi jabatan publik sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya. Itu jelas keterangan. Bisa ya, adik-adik. Jadi untuk yang nomor 7 ini jawabannya adalah yang B. Lanjut kita ke soal selanjutnya. Jadi di sini adik-adik tetap ditugaskan menentukan kalimat yang punya pola yang sama dengan kalimat yang ada di soal. Jadi kalau di dalam soal, ini kalimatnya kan dalam pergaulan sehari-hari sering terlihat ada orang yang tidak dapat menerima saran orang lain. Nah, kalau kita lihat dalam pergaulan sehari-hari, ini kan keterangan. Jadi dalam pergaulan sehari-hari itu keterangan, sering terlihat, itu predikat, orang yang tidak dapat menerima saran orang lain, itu kan subjek. Bisa menjawab pertanyaan siapa. Nah, kita mau menentukan option mana yang juga mengandung KPS, keterangan, predikat, dan subjek. Kalau kita lihat untuk option A, dengan terbata-bata, ini kan keterangan ya. Jadi dengan terbata-bata, ini keterangan, dikisahkannya peristiwa menyedihkan yang menimpa dirinya itu. Dikisahkannya ini predikat, peristiwa menyedihkan yang menimpa dirinya itu. Berarti kan merupakan subjek. Berarti bisa menjawab pertanyaan apa. Itu kan ciri-ciri dari subjek tadi. Jadi untuk option A ini jelas polanya sama dengan kalimat yang ada di soal, yaitu mengandung KPS, keterangan, predikat, dan subjek. Jadi untuk yang nomor 8 ini jawabannya tentu yang A. Ya, lanjut kita nomor 9. Dalam ini kalimatnya ya, dalam konferensi internasional kebudayaan Melayu itu tidak diputuskan tempat penyelenggaraan konferensi berikutnya. Jadi kalimat mana yang punya pola yang sama dengan kalimat di atas? Kalau kita lihat dalam konferensi internasional kebudayaan Melayu itu, berarti kan itu jelas merupakan keterangan. Tidak diputuskan itu merupakan predikat. Tempat itu merupakan tempat penyelenggaraan konferensi berikutnya, ini merupakan subjek. Jadi kembali lagi tugas adik-adik menentukan kalimat yang ada di option yang juga mengandung KPS lagi. Kita lihat untuk option A. Untuk option A, Obama Presiden Amerika. Obama ini jelas dia merupakan subjek, berarti yang A bukan ya. Karena kita mau mencari kalimat yang pertamanya mengandung keterangan. Kalau yang B, seperti telah kita ketahui, perekonomian Amerika Serikat sangat berpengaruh. Seperti telah kita ketahui, ini merupakan keterangan. Oke. Perekonomian Amerika Serikat ini merupakan subjek. Oke. Sangat berpengaruh itu merupakan predikat. Jadi gak sesuai lagi dengan pola yang ada di dalam kalimat soal. Kalau yang C, berdasarkan pengarahan pimpinan, ini kan jelas ya keterangan. Kemudian pembangunan gedung baru itu ini merupakan subjek. Oke. Dapat dilakukan secara bertahap. Dapat dilakukan itu merupakan predikat, secara bertahap keterangan. Jadi nggak sesuai ya dengan pola yang ada di soal. Jadi untuk pola yang C ini keterangan berdasarkan pengarahan pimpinan. K, pembangunan gedung baru itu merupakan subjek. Jadi polanya untuk yang option C ini K, subjek, kemudian predikat, keterangan lagi. Oke, kita lihat option yang D. Mana nih option yang tepat dengan yang ada di dalam kalimat soal.
Yang D katanya kita sadari bahwa bencana alam dapat datang kapan saja tanpa kita duga. Berarti kita sadari ini jelas dia merupakan predikat. Bahwa bencana alam dapat datang kapan saja tanpa kita duga, itu merupakan subjek. Jadi yang D mengandung predikat dan subjek. Kalau untuk yang E, di sini kan katanya telah kami bicarakan dalam rapat terdahulu bahwa kenaikan gaji pegawai baru bisa dilaksanakan bulan depan. Oke, nah berarti kan ini jelas nih, telah kami bicarakan dalam rapat terdahulu, itu kan merupakan keterangan. Dan selanjutnya bahwa kenaikan gaji pegawai baru itu bisa dilakukan bulan depan. Jadi dia mengandung pelengkap dan predikat dan subjek. Jadi untuk yang nomor 9 ini jawabannya adalah yang E. Lanjut nomor 10. Nomor 10 katanya untuk menjaga, kalimatnya ya, untuk menjaga keberlangsungan sektor pertanian, pemerintah perlu menciptakan suatu keadaan mendorong kaum muda tertarik bekerja di sektor ini. Kita lihat polanya dulu untuk kalimat soal. Untuk menjaga keberlangsungan sektor pertanian itu merupakan keterangan, pemerintah itu jelas subjek, perlu menciptakan itu predikat, suatu keadaan yang mendorong kaum muda tertarik bekerja di sektor ini itu merupakan objek. Berarti tugas adik-adik kembali lagi cari kalimat yang juga mengandung K, S, P, dan O. Kalau kita lihat untuk option A, dalam memakai alat-alat teknologi komunikasi yang canggih, kita harus memperhatikan akibat yang berpengaruh negatif dalam memakai teknologi komunikasi yang canggih. Ini kan keterangan. Selanjutnya, kita ini merupakan subjek. Harus memperhatikan itu merupakan predikat. Akibat yang berpengaruh negatif ini kan jelas objek. Udah, berarti jawaban untuk yang nomor 10 ini adalah A. Soal nomor 11 ya. Katanya kalimat di atas memiliki pola yang sama. Jadi soalnya kembali sama dengan soal-soal sebelumnya. Kalimatnya perubahan teknologi yang pesat dapat mempengaruhi jalan karir seseorang. Jadi kalau kita lihat di sini perubahan teknologi yang pesat itu jelas subjek, dapat mempengaruhi itu predikat, jalan karir seseorang itu merupakan objek. Jadi tugas adik-adik mencari kalimat yang juga mengandung subjek, predikat, dan objek. Kalau kita lihat nih untuk option A, para profesional berusaha mendapatkan pekerjaan yang lebih penting dan bergengsi serta upah yang lebih tinggi dari tahun ke tahun. Nah, kalau kita kenali aja dari kalimat terakhirnya dari tahun ke tahun ini merupakan keterangan. Berarti untuk option A tidak tepat ya. Untuk option B, banyak perusahaan mendadak raib dari pembicaraan, sementara serbuan dari perusahaan-perusahaan.com tidak terbendung. Ini sama nih. Perusahaan-perusahaan.com tidak terbendung, berarti tidak terbendung ini merupakan keterangan. Kita hanya mencari kalimat yang mengandung pola SPO saja. Untuk option C, banyak kesulitan dialami oleh fresh graduate untuk mendapatkan pekerjaan yang diimpukan selama perguruan tinggi tidak berusaha menjawab persoalan real masyarakat. Ini juga ya di akhirnya dilengkapi dengan keterangan. Ini salah yang C. Yang D, kita harus sadar bahwa pada era teknologi canggih seperti sekarang ini, keterampilan sosial memegang peranan penting melancarkan karir. Nah, kalau kita lihat untuk option D ini dia mengandung keterangan lagi di kalimat terakhirnya. Untuk yang E, pemerintah itu jelas subjek, membuka itu predikat, lapangan kerja baru itu jelas objek. Berarti untuk yang nomor 11 ini jawabannya adalah yang E. Oke, adik-adik semoga bermanfaat dan jangan lupa sekali lagi bagi adik-adik yang belum subscribe Lisvika Channel, silakan di subscribe dulu. Semoga adik-adik bisa sukses
di ujian UTBK untuk tahun ini dan bisa keterima di PTN dan jurusan yang diinginkan di tahun 2020 ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.